Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab Al-Isbah. Kita masuk ke kaidah yang ke-32, bahwa ahlul bid'ah aqsam, orang-orang yang jatuh kepada kebid'ahan ataupun kesalahan yang lain, itu ada beberapa macam. Al-qismul awal, yang pertama, sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, al-jahil, al-muqallid, alladzi la basirata lahu, itu orang jahil yang dia hanya bisa taklid, yang tidak punya ilmu sama sekali. Fahadza la yukaffar wa la yufassaq wa la turaddu syahadatuhu. Maka yang seperti ini tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dianggap fasik, dan tidak boleh ditolak persaksiannya. Idza lam yakun qadiran ala ta'allumil huda, apabila ia tidak mampu untuk mempelajari ilmu. Wa hukmuhu hukmul mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan. Maka hukum dia sama dengan orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita, dan anak-anak. Ya. Al-qismu tsani, yang kedua, al-mutamakin minas su'al wa talabil hidayah wa ma'rifatil haqq. Itu orang yang punya kemampuan untuk bertanya, untuk mencari hidayah, mencari ilmu, dan untuk mengetahui kebenaran. Walakin yatruku dzalika istighalan bidunyah wa riyasati wa ladzati wa ma'ashi wa ghairi dzalik. Tapi ia tinggalkan itu semua karena sibuk dengan dunia, dengan kedudukan, dengan kelezatan, dan kehidupannya. Fahadza mufarritun mustahiqun lil wa'id. Maka orang ini meremehkan menuntut ilmu, berhak mendapatkan ancaman. Athimun bitarki ma wajaba alaihi min taqwallah. Dia berdosa karena meninggalkan apa yang Allah wajibkan dari bertakwa kepada Allah sesuai kemampuannya. Fahadza hukmuhu hukmu amsalihi min tariki ba'dil wajibat. Maka ini sama hukumnya dengan orang yang meninggalkan sebagian kewajiban. Fa in ghalaba ma fihi minal bid'ah wal hawa ala ma fihi minas sunnah wal huda ruddat syahadatuhu. Kalau ternyata ya kebid'ahan dan hawa nafsunya lebih menang dibandingkan dengan sunnah dan hidayahnya, maka persaksiannya ditolak. Kemudian al-qismu tsalis, bagian yang ketiga, an yas'ala wa yatluba wa yatabayyana lahu al-huda wa yatrukahu. Dia bertanya, dia mencari, dan sudah jelas kepadanya petunjuk, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena lebih fanatik, karena fanatik kepada ustadznya atau kelompoknya, atau karena benci kepada lawannya, atau karena bermusuhan dengan orang-orang yang membawa kebenaran. Fahadza aqallu darajati an yakuna fasiqan. Maka orang ini yang paling rendah derajatnya adalah fasik. Wa takfiru mahallu ijtihadin wa tafsil. Adapun mengkafirkannya, maka ini membutuhkan ijtihad dan perincian. Ya, fa in kana mu'linan da'iyah ruddat syahadatu wa fatawihi wa ahkamuhu. Kalau dia terang-terangan berdakwah dan mendakwahkan kepada kebid'ahannya itu, ditolak persaksiannya, fatwanya, dan hukum-hukumnya. Ya. Nah, ini macam-macam orang-orang yang jatuh kepada kebid'ahan, ya. Maka keadaannya demikian yang telah kita lihat. Maka dari itu kita lihat, kalau ternyata ada orang yang jatuh kepada kebid'ahan, padahal dia mampu untuk mencari hidayah, dia punya dia punya kecerdasan, tapi dia tidak mau mencari karena dia sibuk dengan dunianya. Maka ini orang yang berdosa karena meninggalkan sebagian kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Ya. Atau misalnya dia mampu, tapi dia tinggalkan karena fanatik, seperti di zaman sekarang. Apabila seseorang sudah fanatik dengan seorang ustadz, ngefans misalnya ustadz-ustadz yang masyhur di YouTube misalnya, akhirnya dia tidak mau berusaha mencari hidayah, mencukupkan diri dengan apa yang diucapkan oleh ustadz tersebut, bahkan fanatik buta. Ya. Maka yang seperti ini juga ya, orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahiliyah, yang fanatik kepada fulan dan allan, padahal kewajiban kita adalah berfanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam.